kami dari kelompok 7. Hari ini kami akan mengajak kalian membahas mengenai analisis faktor-faktor bullying dan hate speech di kalangan pelajar nih. Nah, nama saya Kevin dengan NPM 2041101. Nama saya Ivan dengan NPM 2041123. Nama saya Jeki dengan NPM 2041364. Nama saya Luis dengan NPM 2041361. Nama saya Jamin Luis dengan NPM 2041177. Oke, yang pertama itu apa itu bullying? Next. Bullying atau perundungan sendiri adalah sebuah kegiatan penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan ya. Itu tuh bertujuan untuk menyakiti orang lain, bisa dalam bentuk fisik, psikis, atau perkataan. Nah, sehingga yang menjadi korban itu biasanya merasakan sakit, depresi, atau terjebak dalam keputusasaan. Nah, biasanya pelaku adalah orang yang merasa mempunyai posisi yang lebih tinggi atau lebih kuat dari sang korban. Nah, dalam sebuah penelitian lain disebutkan bahwa bullying akan menciptakan ketakutan berantai di dalam lingkungan tempat hal itu terjadi. Nah, karena kebanyakan orang itu akan takut untuk menjadi korban selanjutnya. Karena biasanya kalau ada satu korban itu maka akan ada korban lain. Bullying akan mencuri rasa aman yang harusnya tercipta di lingkungan tempat seseorang belajar atau bekerja. Next. Faktor-faktor yang penyebab bullying dan hate speech di kalangan pelajar. Nah, kalau dari sisi korban, mulai dari penampilan fisik, ras, terlihat lemah, hingga terlihat tidak mudah bergaul. Penyebab bullying pertama yang paling umum adalah akibat dari penampilan fisik. Ketika seseorang itu memiliki penampilan fisik yang dianggap berbeda dengan anak pada umumnya, biasa itu para pembuli dapat menjadikan bahan untuk ejek-ejekan. Nah, jadi sehingga itu mengintimidasi anak dari korban bullying tersebut. Perbedaan ras itu juga sering ya. Itu menyebabkan seorang anak terkena bully karena ras itu sendiri. Nah, hal ini umumnya terjadi ketika seorang anak dengan ras berbeda memasuki satu lingkungan dan dianggap sebagai minoritas. Beberapa survei dan penelitian itu juga telah menunjukkan bahwa bullying akibat ras yang berbeda itu memang cukup sering terjadi gitu. Penyebab bullying lainnya adalah ketika seorang anak itu dianggap lebih lemah dan tidak suka melawan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa bullying itu melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban bullying itu sendiri. Pelaku tentunya merasa sebagai pihak yang lebih kuat dan dapat mendominasi korban yang lebih lemah gitu. Selain karena lemah, terlihat tidak mudah bergaul juga dapat menjadi faktor ya seseorang menjadikan dia itu korban dari bullying gitu. Individu yang terlihat tidak mudah bergaul itu dan memiliki sedikit teman itu yang paling empuk, ibaratnya sasaran empuk untuk seorang pembuli, karena mereka pembuli-pembuli itu memikir bahwa mereka itu dapat mendominasi para korban gitu. Sekelompok bully juga berpotensi melakukan bully pada kelompok yang dianggap lebih lemah dari mereka sendiri. Oke, next. Kalau dari sisi pelakunya, salah satu pemicu seseorang menjadi bully adalah karena memiliki masalah pribadi yang membuatnya tidak berdaya di hidupnya sendiri. Kalau pada anak-anak, penyebab seperti perkelahian berlebihan di rumah, perceraian orang tua, atau adanya anggota keluarga yang menjadi pecandu narkoba dan alkohol itu dapat memicu hal ini sendiri. Bullying baik verbal ataupun fisik yang dilakukan bertujuan agar individu tersebut merasa memiliki kekuatan. Penyebab lain adalah pernah menjadi korban bully sendiri. Terdapat kasus terjadi di mana pelaku itu
sebenarnya juga merupakan korban. Contohnya seperti anak yang merasa dibully oleh saudaranya di rumah. Nah, karena mereka gak bisa balas ke saudara mereka sendiri, maka dia mencari korban lain. Nah, korbannya tak lain tak bukan itu teman-temannya di sekolah. Terus penyebab bullying selanjutnya adalah karena rasa iri pelaku pada korban. Rasa iri ini bisa muncul akibat korban memiliki hal yang sebenarnya sama istimewanya dengan sang pelaku bully itu sendiri. Ya, pelaku mengintimidasi korban agar korban tidak akan lebih menonjol dari dirinya sendiri. Kurangnya pemahaman dan empati juga dapat menimbulkan perilaku bullying. Ketika seorang anak itu melihat anak lain yang berbeda dalam hal seperti ras, suku, dan agama, karena kurangnya pemahaman, maka mereka beranggapan bahwa perbedaan tersebut itu adalah hal yang salah. Mereka juga beranggapan bahwa menjadikan anak yang berbeda itu sebagai sasaran adalah hal yang benar. Ada pula yang melakukan bullying karena ingin mencari perhatian. Kadang pelaku tidak sadar kalau yang dilakukannya itu termasuk ke dalam penindasan. Karena sebenarnya apa yang dilakukannya adalah mencari perhatian gitu. Oke. Penyebab lain dari sisi pelaku adalah kesulitan mengendalikan emosi, sehingga masalah kecil bisa membuat emosi pelaku itu meluap-luap gitu ya. Faktor lainnya adalah keluarga kurang harmonis. Tidak semua anak dari keluarga yang kurang harmonis akan menjadi pelaku bullying, tapi ya. Namun rata-ratanya seperti itu. Sebagian besar pelaku adalah anak yang merasa kurang kasih sayang dan keterbukaan dalam keluarganya. Mereka kemungkinan juga sering melihat orang tuanya bersikap agresif terhadap orang-orang di sekitarnya. Jadi mereka mencontohkan orang tuanya. Next. Bagaimana dengan hate speech? Ada beberapa faktor yang dapat mengakibatkan seseorang melakukan ujaran kebencian. Yang pertama, seperti prasangka buruk terhadap orang atau kelompok tertentu. Prasangka ini dapat terbentuk dari sosialisasi terus-menerus oleh keluarga, pihak sekolah, teman-teman, atau orang-orang di sekitar pembuat ujaran kebencian tersebut. Tidak peduli hal positif apapun yang dilakukan oleh objek atau target ujaran kebenciannya, dia akan tetap menghakimi orang tersebut atau kelompok tersebut. Penyebab lain bisa saja hate speech terjadi bukan karena pembuat ujaran kebencian bermasalah dengan identitas si target hate speech, melainkan karena kecewa atas perbuatan si target hate speech, sehingga ia mencomot identitas korban hate speech sebagai sasaran dan memprovokasi orang-orang sekitarnya untuk percaya bahwa latar belakang si korban yang membuatnya menjadi musuh bersama. Motif ini bisa disebut sebagai motif balas dendam. Perlu diingat pula, ajaran kebencian itu bersifat menular. Jika seseorang menganggap pembuat ujaran kebencian sebagai sosok yang berkuasa, yang dapat dipercaya atau diyakini setiap ucapannya, maka orang tersebut dapat menjadi sumber berita-berita buruk tentang target hate speech. Tidak peduli berita bohong atau opini pribadi sekalipun, selama ia bisa menyalurkan rasa ketidaksukaannya, hal itu menurutnya dianggap sah-sah saja untuk dibaca dan dibagikan. Perasaan terancam juga dapat menjadi penyebab munculnya kata-kata merendahkan korban hate speech. Motif ini disebut dengan motif defensif. Khawatir negerinya dijajah secara ekonomi oleh para pendatang, pembuat ujaran kebencian pun melancarkan aksinya. Ujungnya bisa sangat mengerikan. Penyerangan terhadap kelompok etnis Tionghoa pada tragedi 1998 adalah salah satu contohnya. Motivasi lain yang dimiliki para pembuat ujaran kebencian adalah perasaan senang di mana pelaku sekedar tidak suka atau sentimen saja dalam membuat ujaran kebencian. Next. Baik, berikutnya adalah jenis-jenis bullying di kalangan pelajar. Yang pertama yaitu perundungan atau bullying fisik. Perundungan fisik
adalah penindasan yang pelajar lakukan dengan cara melibatkan fisik seperti melukai tubuh seseorang yang dapat menyebabkan efek jangka panjang dan efek jangka pendek. Perundungan fisik mencakup seperti memukul, menendang, mencubit, dan menghancurkan barang orang lain. Yang kedua, perundungan atau bullying verbal. Perundungan verbal adalah intimidasi yang melibatkan kata-kata baik secara tertulis ataupun terucap. Perundungan secara verbal meliputi seperti menggoda, memanggil nama yang tidak pantas, mengejek, menghina, ataupun mengancam. Yang ketiga, perundungan atau bullying sosial. Perundungan sosial adalah penindasan yang mengakibatkan merusak reputasi atau hubungan pelajar lainnya. Intimidasi sosial ini mencakup seperti berbohong, berkata tidak jujur, menyebarkan rumor negatif ataupun gosip, mempermalukan seseorang, dan mengucilkan teman atau pelajar lainnya. Yang keempat, cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Perundungan di dunia maya adalah perilaku intimidasi yang dilakukan menggunakan teknologi digital. Perundungan di dunia maya ini meliputi seperti mengunggah gambar atau video yang tidak pantas, menyebar gosip secara online, dan menggunakan informasi orang lain di media sosial. Yang kelima, perundungan atau bullying seksual. Perundungan seksual adalah tindakan yang berbahaya dan memalukan seseorang secara seksual. Intimidasi seksual ini termasuk pemanggilan nama seksual atau calling, gerakan vulgar, menyentuh, dan materi pornografi. Next. Berikutnya adalah apa itu hate speech. Hukum ujaran kebencian atau hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya sebuah tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Dalam arti hukum, hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku ataupun pernyataan tersebut. Korban dari tindakan tersebut. Situs yang menggunakan atau menerapkan hate speech ini disebut hate site. Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas sudut pandang tertentu. Oke, selanjutnya itu ada namanya bentuk hate speech, teman-teman. Nah, pertama itu ada namanya penistaan. Penistaan itu kayak kita menista agama mereka gitu. Nah, yang kedua itu ada namanya perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, biasanya korban bully ini dia mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan nih dari sang pembuli gitu. Yang ketiga itu memprovokasi atau kayak mengkambing hitamkan seseorang gitu. Selanjutnya yang keempat itu ada namanya penghinaan, kelima itu ada pencemaran nama baik seseorang, terus yang keenam itu adalah menghasut gitu. Agar kayak yang ngebully ini berhasil menghasut seseorang untuk dapat membuli orang yang sama yang dia nggak suka gitu. Selanjutnya itu teman-teman di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih dampak bullying dan dampak hate speech. Nah, yang pertama itu dampak bullying dulu. Nah, dampak bullying bagi yang dibully ini adalah pertama mengalami gangguan kesehatan mental. Yang kedua itu keinginan mengakhiri hidup. Terus yang ketiga merasa tidak berharga. Yang keempat itu menarik diri dari kehidupan sosial karena rasa takutnya. Selanjutnya bagi yang pelaku bully nih, yang melakukan bullying gitu. Yang pertama pastinya ada rasa bahagia yang dia alamin karena telah berhasil membuli gitu. Terus yang kedua rasa puas karena membuli. Yang terakhir adalah dia merasa kayak diakui gitu sama orang lain karena dia udah berhasil membuli seseorang gitu. Selanjutnya ada namanya dampak hate speech. Nah, dampak hate speech ini apa saja sih? Yang pertama tentunya menurunnya rasa kepercayaan diri seseorang gitu. Terus yang kedua itu dia niat mengakhiri hidupnya tuh pasti lebih besar. Terus yang ketiga itu mengalami gangguan kesehatan mental. Dan yang terakhir itu merasa cemas nih karena kayak terhadap diri sendiri sama masa depannya karena sering mendapat hate speech dari orang-orang tertentu gitu. Selanjutnya yaitu cara mencegah hate speech dan bullying di kalangan pelajar. Yang pertama itu teman-teman yang bullying dulu. Yang pertama tunjukkan prestasi. Kenapa nih tunjukkan prestasi? Maksudnya itu adalah kayak misalnya nih orang-orang yang melakukan bullying umumnya beraksi karena rasa iri, tidak mampu ataupun dengki gitu terhadap seseorang. Sebagian besar korban bullying pasti memiliki keunggulan yang tidak dimiliki sang pembuli atau orang yang mau menindasnya.
yang harus dilakukan oleh para korban bullying ini adalah tak ragu menunjukkan prestasinya, entah itu di sekolah maupun di luar sekolah gitu, ataupun di tempat kerjanya gitu boleh. Lama kelamaan si pembuli ini mikir gitu kan, mereka akan mundur karena diri sendiri tuh merasa korbannya udah tidak terkalahkan oleh dirinya gitu. Yang kedua itu teman-teman namanya ada jalin pertemanan dengan banyak orang gitu. Yaitu dengan cara mencegah bullying adalah menjalin pertemanan dengan banyak orang, jangan 1-2 orang aja ya. Nah, kenapa? Karena pastikan bahwa kayak circle pertemananmu itu sehat dan tidak melakukan bully gitu terhadap kamunya gitu. Ketika korban bullying memiliki banyak teman, maka sang pelaku bully itu akan berpikir 2 kali atau 3 kali bahkan untuk melakukan penindasan terhadap kamunya. Terus yang ketiga yaitu tumbuhkan rasa percaya diri gitu. Mengapa? Karena gini, pelaku bully akan semakin bersemangat ketika mengetahui korbannya itu minder gitu atau nggak percaya diri dan semakin terpuruk tentunya. Nah, untuk mencegah sekaligus memberikan efek jerah nih pada sang pembuli itu dengan cara membangun rasa percaya diri agar tidak terlihat minder atau takut kepada si pelakunya gitu. Jangan ya. Percayalah teman-teman, kalau misalnya pelaku bully akan merasa malas nih menindas kamu atau menindas orang yang berani dan tentunya percaya dirinya lebih besar. Selanjutnya adalah cara menghindari hate speech. Yang pertama itu introspeksi diri. Jika merasa ada orang lain yang membicarakan sesuatu tentang diri kita, cobalah untuk mendengarkan pendapatnya. Kemudian kita bisa berkaca pada diri sendiri. Apabila yang dikatakan orang lain tentang diri kita itu benar, maka kita harus memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, yang selanjutnya adalah jangan respon. Apabila memang apa yang dikatakan oleh orang lain itu tidak benar, maka sebaiknya tidak perlu direspon, karena terkadang ada yang berusaha mencari perhatian kita dengan melakukan hal-hal yang tidak penting seperti ini. Yang ketiga adalah memaafkan. Kita harus berbesar hati untuk memaafkan pelaku hate speech, karena memaafkan orang lain bisa menghindari dari perasaan perilaku negatif. Selanjutnya, saran yang dapat kami berikan, yang pertama itu buktikan kalau kita itu lebih hebat dari mereka. Setiap manusia itu pasti lemah, tetapi di mata pembuli kita memang lebih lemah. Sesungguhnya kita memiliki kelebihan. Kita bisa membuktikan kalau kita lebih hebat daripada mereka. Misal, pintar matematika, jago bulu tangkis, dan lain-lain. Dengan begitu, mereka akan sadar kalau mereka sesungguhnya mempunyai kelemahan. Selanjutnya adalah usaha untuk bangkit dari diri sendiri. Jika kita ingin bebas dari bullying, semuanya dimulai dari diri kita sendiri. Mengapa? Sebab jika kita tidak mencari cara untuk bangkit dari bullying tersebut, kita akan terus dikekang oleh orang yang menyakiti diri kita. Jika kita tidak bisa melakukannya, siapa lagi yang ingin menolong kita? Ada benarnya juga jika kita ingin bebas dari bullying, kita perlu seorang teman, tetapi lebih baik kita bangkit dari bullying dari inisiatif diri sendiri. Yang terakhir adalah berani melaporkannya ke orang tua atau guru. Jika kita dibully, lebih baik meminta bantuan kepada orang tua ataupun guru, agar kita bisa terbuka dengan apa yang terjadi dengan diri kita. Menutupi apa yang terjadi hanya akan memperburuk masalah dan membuat kita menjadi takut bergaul dengan orang lain. Lebih baik terbuka dengan orang yang kita percaya seperti guru, orang tua, ataupun sahabat curhat kita. Max Salwit. Next, jangan mencoba untuk mengakhiri hidup. Ini sangat penting. Kenapa? Selain berdosa, ini juga bakal mengecewakan orang tua dan orang-orang di sekitar kita. Pembuli itu puas dengan apa yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Jadi jangan mencoba untuk mengakhiri hidup. Selesaikan dengan cara yang baik dan berkonsultasi dengan orang yang kita percaya agar kita mendapatkan jalan keluar untuk mengatasi masalah yang kita alami. Selanjutnya, berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa agar diberi kesabaran dalam menghadapi masalah. Tuhan menopang kita. Tuhan melihat apa yang mereka perbuat. Tuhan juga akan memberi
mereka hukuman yang setimpal dengan kita. Tuhan mengasihi kita agar kita bisa melewati masalah dan membuat kita tersenyum. Nah, sekian dari yang bisa kelompok kami sampaikan. Nah, teman-teman udah lihat kan betapa enggak banget ya untuk bullying dan hate speech, dari yang bisa baik-baik aja jadi kena serangan mental, keserangan kesehatan, jadi nggak percaya diri, nah dan banyak lainnya tentunya. Dan hate speech juga kurang lebih sama kayak gitu, apalagi hate speech ini lebih bahaya karena dari mulut gitu kan, kayak kita mengeluarkan kata-kata yang nggak baik banget atau enggak banget untuk orang itu, ternyata dia nggak begitu. Nah, oleh karena itu teman-teman, mari kita semua nggak melakukan bullying lagi, stop bullying dan stop hate speech. Saya dan kelompok saya mengajak kalian semua untuk stop hate speech, stop bullying. Dan bagi teman-teman yang masih melakukan bullying dan hate speech, mari kita sama-sama berhenti. Dan mana tahu ada teman-teman kalian yang masih melakukan begitu, mari kita ajak mereka untuk berhenti, karena nggak ada bagusnya kan gitu. Dan apa sih untungnya gitu, nggak ada kan. Oleh karena itu mari kita berhenti. Sekian dari yang bisa kami sampaikan, terima kasih.